Masuk ke perusahaan Wilds. Bagi seorang Isanwar Wilds, Ramon Wilds bukanlah siapa-siapa. Pria yang memiliki kekuasaan besar di seluruh negara bagian tersebut hanyalah sosok yang menjadi target misi hidupnya selama 28 tahun. Kehidupannya selama ini begitu keras. Bukan tanpa alasan, seorang pria yang dipanggilnya Paman Marco mendidiknya seperti militer. Benar-benar keras hingga saat ini dia memiliki tubuh yang tinggi tegap layaknya seorang anggota angkatan perang. Kulitnya tidak putih lantaran sering terpapar cahaya matahari saat mendapati pelatihan dari sang paman. Tubuhnya memiliki beberapa bekas luka yang tidak hilang setelah beberapa kali kecelakaan ketika berlatih bersama sang paman. Marco tidak hanya mengajari Ethan secara fisik, pria itu juga menuntut sang anak didik belajar IT, keuangan, dan juga manajemen. Sungguh, hidup Ethan selama 28 tahun tidaklah mudah. Dia tidak pernah merasakan hidup bermanja-manja selayaknya anak-anak lain. Oh, jangankan mau bersosialisasi dengan anak-anak lain, di tempatnya tinggal hanya ada pemandangan pohon-pohon besar dan tinggi. Ethan sebelumnya tidak tahu seperti apa kehidupan di luar sana. Hanya sesekali sang paman mengajaknya keluar dari hutan belantara yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini. Itu pun mereka harus mengenakan penyamaran. Menggunakan rambut palsu, menutup wajah dengan masker dan juga topi. Namun, 2 tahun terakhir Marco sengaja membawa Ethan lebih sering keluar untuk beradaptasi dengan dunia luar. Bagian dari persiapan sebelum Ethan menjalankan misinya. Dulu, Ethan remaja sempat marah karena tidak menyukai kehidupannya yang terasa jauh dari peradaban. Dia ingin hidup normal. Ya, dulu dia sempat memimpikan hidup normal sebelum akhirnya mendengar cerita dari sang paman. Apa yang sudah terjadi 28 tahun lalu, hingga mereka harus hidup jauh dari peradaban. Dia juga akhirnya tahu bahwa bukan hanya dia dan ibunya yang menderita, tapi juga pria yang begitu setia pada sang ibu. Marco. Dia kehilangan atasan sekaligus sahabatnya Bab. Pria itu tidak pernah lagi terlihat setelah turun dari mobil yang membawa Ethan bayi dan ibunya kala itu. Ethan memasuki sebuah gedung perusahaan multinasional yang menjadi incaran ribuan pencari kerja di luar sana. Dengan kemampuannya yang tidak hanya menguasai keuangan, manajemen, namun juga Ethan yang kali ini menggunakan nama Isanwar Gri berhasil diterima di perusahaan Wilds sebagai pimpinan staf elite keuangan. Pekerjaan pria itu adalah mengatur seluruh aliran keuangan perusahaan dan juga bisnis-bisnis lain keluarga Wilds dan bekerja langsung di bawah direktur keuangan yang merupakan salah satu anak dari sang pemilik tampuk kekuasaan Wilds. Bagaimana Ethan yang hidup jauh dari peradaban manusia justru berhasil masuk ke dalam perusahaan besar dengan posisi yang tidak main-main tersebut? Semua bisa terjadi karena keterampilannya dalam bidang IT. Tidak sulit untuk seorang Ethan memasukkan namanya ke daftar mahasiswa terbaik lulusan universitas ternama di negara tersebut. Tidak sulit untuk seorang Ethan yang memang terlahir dengan kecerdasan jauh di atas rata-rata, membuat resume pekerjaan dengan posisi mentereng di perusahaan-perusahaan besar di luar negeri. Dan sangat mudah bagi seorang Ethan lolos seleksi perekrutan pegawai perusahaan sebesar Wilds Corp. Kemampuannya sanggup membuat tercengang para petinggi perusahaan yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana seorang Ethan beraksi dengan laptopnya. Bahkan, Ethan tidak memerlukan seleksi lebih lanjut untuk melenggang masuk ke perusahaan tersebut. Ethan mengedarkan mata. Pria itu kemudian melanjutkan hela kaki menuju meja resepsionis. Ethan mungkin hidup jauh dari peradaban manusia modern, tapi bukan berarti dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan zaman milenial. Internet, dan juga informasi yang bisa dengan mudah didapatnya membuat Ethan tidak berbeda sedikitpun dengan mereka yang memang hidup di peradaban. Ethan mempelajari semuanya. Gedung yang dimasukinya ini Ethan sudah menghafal denahnya satu persatu. Tidak sulit untuk meretas CCTV tempat ini. Ethan sempat menertawakan lemahnya security system di perusahaan sebesar Wilds Corp. Permisi. Suara berat Ethan membuat sosok di balik meja yang masih sibuk memulas bibir tersentak. Wanita muda itu buru-buru menurunkan tangannya. Ethan yang melihat bagaimana tampang wanita di balik meja, hanya mengernyit sebelum kembali membuka mulut. Saya Isanwar Gri. Tolong sampaikan pada Bapak Nicholas Wilds, kalau saya sudah tiba. Wanita yang Ethan tahu bernama Rima dari name tag yang menggantung di lehernya tersebut, segera mengangguk, kemudian sebelah tangannya meraih gagang telepon. Ethan menunggu beberapa saat, hingga sang resepsionis selesai dengan sambungan teleponnya, lalu beranjak dari kursi. Mari, Pak, saya antar. Rima mengangkat kepala. Sesuai dengan perintah sang direktur keuangan yang baru saja dia hubungi, dia harus mengantar sendiri sang tamu ke ruangannya. Ethan yang sudah akan memutar tubuh urung. Pria itu menatap sang resepsionis dengan kernyit dalam. Anda bisa memperbaiki itu dulu. Ethan menunjuk wajah sang resepsionis. Dia tidak tega membiarkan wanita itu berjalan menemaninya hingga ke lantai 10 gedung ini dengan polesan bibir yang tidak rata. Pria itu kemudian memilih mengedarkan mata, tanpa mau melihat secanggung apa wanita yang kini langsung kembali ke tempat duduk, lalu dengan cepat mengeluarkan benda dari dalam laci meja. Ethan melirik saat mendengar suara deheman. Wanita itu sudah selesai dengan urusan bibirnya.
Wanita itu tersenyum kikuk, sebelum kemudian kembali membuka mulut. Mari, silakan. Ethan mengangguk. Kedua kakinya terhela mengikuti sang resepsionis. Sebelah tangan pria itu tersimpan di saku celana bahan yang dia kenakan, sementara satu tangannya membawa tas laptop. Sepasang mata tajam yang masih tersembunyi di balik kacamata hitam yang belum dia lepas itu mengedar selayaknya predator yang sedang mencari mangsa. Ethan sedang memperhatikan letak CCTV di setiap bagian. Silakan. Ethan melangkah masuk ke dalam kotak yang dia tahu bernama lift. Tentu saja dia tidak akan terkejut, atau terlihat seperti orang kampung yang baru pertama kali menaikinya. Sudah Ethan katakan, dia sudah mempersiapkan semuanya. Dari beberapa tahun lalu saat dia merasa sudah siap untuk bertarung mengambil kembali haknya dan ibunya. Ethan sempat melihat keterkejutan wanita yang berdiri di sebelahnya, ketika ia menekan angka ke-10. Ethan tidak merasa perlu untuk menjelaskan dari mana dia tahu di lantai berapa kantor pria bernama Nicholas Wilds berada. Pria itu menatap lurus ke depan, hingga suara ting terdengar, menandakan jika mereka sudah sampai di lantai yang dituju. Perlahan, pintu di depannya terbuka. Ethan bergegas menghela langkah keluar dari kotak besi tersebut. Tidak ingin membuat sang resepsionis semakin curiga dan merasa tidak berguna jika dia langsung menghela langkah menuju kantor Nicholas berada. Ethan memilih untuk menghentikan langkah, lalu membiarkan sang resepsionis memimpin langkahnya. Ke arah sini, Pak. Wanita itu menoleh, memberitahu arah mana yang harus Ethan ambil. Ethan hanya menganggukkan kepala, lalu mengikuti langkah kaki wanita tersebut. Posisi ruangan direktur keuangan perusahaan Wilds tidak jauh dari pintu lift. Tunggu sebentar. Wanita itu tersenyum ke arah sang tamu, sebelum memutar kepala ke depan, kemudian mengetukkan buku-buku tangannya ke daun pintu di hadapannya. Setelah mendengar suara dari sang pemilik ruangan, wanita tersebut kemudian memutar handle pintu, lalu mendorongnya. Silakan, Pak. Dengan sopan dia mempersilahkan. Ethan mengangguk kecil, lalu membawa langkah kakinya masuk ke dalam ruangan. Dia bisa mendengar suara pintu di belakangnya tertutup, tanda jika wanita yang sudah mengantarnya tidak mengikutinya masuk ke dalam. Ethan melepas kacamata, lalu melanjutkan langkah menuju meja besar dengan seorang pria yang duduk di belakangnya. Pria itu berdiri begitu Ethan nyaris tiba di depannya. Selamat datang, Ethan. Selamat bergabung dengan perusahaan kami. Ethan menarik sedikit kedua sudut bibirnya. Pria itu meraih uluran tangan yang menggantung di hadapannya, setelah memasukkan kacamata hitamnya ke dalam saku jas yang ia kenakan. Terima kasih, Pak Nika. Ethan memperlihatkan senyum samar. Silakan duduk. Ethan mengangguk, lalu menarik kursi di depannya. Pria itu meletakkan tas jinjing ke atas meja, kemudian duduk dengan tenang di seberang sang pemilik ruangan. Nika, pria itu tersenyum lebar. Saya sudah mendengar kemampuan kamu. Saya senang kamu bergabung dengan kami, terutama di divisi saya. Sepasang mata Ethan tidak beralih menatap pria di depannya. Bukan tanpa alasan. Dia sedang mencari tahu, apakah mereka memiliki kemiripan. Melihat tidak adanya kecurigaan dari sang pemilik ruangan, sepertinya Ethan bisa bernafas dengan lega. Dia bisa melihat lensa mata pria itu yang memang berbeda warna, meski tidak sejelas perbedaan warna pada kedua lensa matanya. Apa kamu sudah tahu apa saja pekerjaanmu? Nika memajukan tubuhnya. Ethan yang ditanya, mengangguk hingga membuat Nika kembali tersenyum dengan sebelah alis terangkat. Baiklah kalau begitu. Ayo, aku antar kamu ke ruanganmu. Kamu tidak sendirian di ruangan itu. Ada 10 orang staf yang sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Kamu yang akan mengepalai mereka semua. Ethan hanya mengedip, lalu kepala pria 28 tahun itu mengangguk. Beranjak, Ethan mengikuti Nika yang sudah terlebih dulu keluar dari celah antara meja dan kursi, kemudian menghela langkah keluar ruangan. Langkah mereka sempat terhenti ketika pintu terbuka dan memunculkan seorang wanita dengan dandanan tebal serta pakaian serba kesempitan, hingga membuat Ethan yang melihatnya merasa sesak nafas. Ethan mendengkus. Dasar perempuan tidak bisa menghargai diri sendiri, pria itu membatin. Loh, Bapak mau kemana? Ini saya mau laporan, loh. Mendengar bagaimana cara wanita itu berbicara dengan Nika, Ethan mengernyit. Detik berikutnya, dia menahan dengkusannya. Jelas ada yang tidak beres, pria itu membatin. Masuk saja. Tunggu saya di dalam. Perintah Nika, sembari memberi kode dengan mata agar wanita yang tidak Ethan ketahui namanya tersebut masuk ke dalam ruangan pria itu. Ethan bisa melihat senyum menggoda wanita itu yang ditujukan pada sang pemilik ruangan. Lagi, Ethan hanya menahan dengkusannya. Bagaimana perusahaan ini akan bisa maju jika pemimpinnya saja mata keranjang? Entah hubungan seperti apa yang terjalin di antara dua orang ini. Namun Ethan jelas menangkap ketidakwajaran hubungan antara Nico dan perempuan itu. Ayo, Ethan! Nika kini mengedik kepala, memberi isyarat agar Ethan segera mengikutinya. Ethan berjalan melewati wanita yang sedang mengumbar senyum.
Pria itu tersenyum miring, hingga membuat sang wanita membuka setengah mulutnya. Dia Liona, sekretaris saya. Jelas Nike yang tidak Ethan tanggapi secara berlebihan. Pria itu bahkan tidak membuka sedikit pun bibirnya, pun menganggukkan kepala. Nike sempat melirik dengan kernyit pada dahi saat tidak mendengar tanggapan apapun dari Ethan. Pria itu menghembuskan nafasnya. Hela kaki Nike berhenti di depan daun pintu berwarna coklat terang. Tanpa merasa perlu mengetuk, pria itu memutar handel, lalu mendorong daun pintu di hadapannya. Seketika semua kepala tertoleh ke arahnya. Ayo, masuk. Nike menoleh, mengajak Ethan untuk masuk ke dalam ruangan yang cukup luas. Beberapa meja berjejer hanya terpisah sekat partikel. Ethan mengedarkan mata. Bola mata pria itu bergulir samar memperhatikan letak CCTV. Selamat pagi, semuanya. Nike menyapa para anak buahnya. Pagi, Pak. Seru beberapa orang penghuni ruangan tersebut. Ethan menghentikan hela kaki di samping sang direktur keuangan. Perkenalkan, ini Saner Gri. Dia yang akan menjadi penanggung jawab semua pekerjaan kalian. Mulai hari ini, semua yang kalian kerjakan harus dengan sepengetahuan Ethan. Dan kendali semua keuangan, dia yang bertanggung jawab. Ethan membalas tatapan tajam para penghuni ruangan tersebut satu persatu. Ekspresi wajah pria itu datar tanpa emosi. Ethan tahu jika kehadirannya mungkin saja melukai harga diri beberapa orang yang sudah bekerja jauh lebih lama di perusahaan ini. Dia bisa mengerti, tapi kali ini, dia tidak akan peduli. Tujuannya adalah untuk bisa masuk ke dalam jantung kehidupan Wilds, dan pekerjaannya saat ini sangat memungkinkan untuk bisa memuluskan misi hidupnya. Dia juga sudah tidak sabar untuk bisa berhadapan dengan sang penguasa Wilds. Ethan tidak sabar menunggu saat itu terjadi. Dia akan bisa menatap sepasang mata pria yang membuat ibunya terbuang. Pria yang seharusnya melindungi ibunya. Di sana meja kerjamu. Nike mengedik kepala ke ujung ruangan. Ethan menoleh, lalu mengangguk paham. Tempat yang strategis, yang memungkinkannya untuk melihat aktivitas semua orang dalam ruangan ini. Pria itu tersenyum kecil. Kamu sudah bisa mulai bekerja? Data perusahaan, kamu bisa langsung masuk ke sistem perusahaan. Pria itu kemudian memutar kepala. Mengedarkan mata sejenak, sebelum menjatuhkan pilihan pada seseorang. Aldo, kamu bisa memperlihatkan sistem keuangan kita di share data ke Pak Ethan? Pria itu memerintah sang bawahan. Yang diperintah sempat melarikan sepasang bola mata ke arah atasan barunya, sebelum mau tidak mau beranjak dari tempat duduknya. Ethan menoleh ke samping. Terima kasih. Saya akan mulai bekerja. Nike tersenyum sembari menepuk pelan bahu Ethan. Selamat bekerja. Aku mengandalkanmu. Pria itu kemudian memutar tubuh, lalu membawa langkahnya keluar ruangan. Ethan memperhatikan hingga sang direktur keuangan tak lagi terlihat setelah daun pintu kembali tertutup. Suasana menjadi hening. Ethan memutar kepala. Pria itu mengangkat lengan kiri, lalu melanjutkan langkahnya. Waktunya bekerja teman-teman. Ujar pria itu ketika melewati beberapa orang yang menjadi bawahannya mulai hari ini. Aldo, bantu saya sebentar. Ethan berucap, saat hela kakinya melewati pria yang Nike panggil dengan nama Aldo. Yang dipanggil mendengkus ketika tidak mendapati kepala pria yang memerintahkan dirinya itu menoleh sedikit pun. Meskipun begitu, pria bernama Aldo tersebut tetap saja mengangkat pantatnya, kemudian keluar dari tempat persembunyian ternyamannya. Ethan meletakkan tas jinjingnya ke atas meja, kemudian berjalan mengelilingi benda persegi tersebut. Menarik sedikit ke belakang kursinya, Ethan melepaskan cing jas, lalu meloloskan jas dari tubuhnya menyisakan kemeja lengan panjang berwarna navy. Ethan menyampirkan jas ke sandaran kursi sebelum menjatuhkan tubuh ke atas kursi dengan bantalan yang terasa empuk. Ethan mengangkat kepala menatap ke arah Aldo yang masih berdiri di depan mejanya. Tangan pria itu meraih tas jinjing, lalu membukanya. Mengeluarkan laptop. Kemarilah. Perintah Ethan sembari menggulir bola mata. Aldo dengan mulut terkunci rapat, menghela kali memutari setelah meja sang atasan baru. Saya hanya perlu passwordnya. Selebihnya, saya bisa mempelajarinya sendiri. Ethan memberitahu. Ya, dia hanya perlu bisa masuk ke sistem perusahaan yang sebenarnya sudah barang tentu bisa dia lakukan tanpa bantuan siapapun. Namun, tentu saja dia tidak ingin membuat orang mencurigainya. Pria bernama Aldo itu sempat melirik sang atasan, sebelum sepasang bibir yang sebelumnya masih rapat terkatup itu, terbuka untuk menyebutkan sandi perusahaan. Ethan mengetik dengan cepat sandi yang dikatakan oleh Aldo, sembari menganggukkan kepala. Terima kasih. Kamu bisa kembali ke tempatmu. Ethan mengucapkannya tanpa mengalihkan tatapan dari layar di hadapannya. Sementara itu Aldo menatap sang atasan dengan kedua alis yang sudah berkerut. Pria itu membatin apakah sang atasan sungguh tidak membutuhkan bantuan lain darinya. Untuk memahami sistem perusahaan mungkin, atau untuk menceritakan kondisi keuangan perusahaan,
atau untuk memberitahu apa saja pekerjaan mereka di ruangan besar ini. Ethan yang menyadari keberadaan Aldo yang masih belum beranjak, memutar kepala. Sepasang mata dengan sorot tajam itu akhirnya berhasil membuat Aldo memutar tubuh, kemudian membawa langkah kakinya kembali menuju kubikelnya. Tempat persembunyian ternyaman sekaligus tempat otaknya terperas demi transferan setiap bulan. Masuk ke sistem keuangan perusahaan Wilds, Ethan mulai bekerja. Beberapa data sengaja dikunci dengan password lain. Satu sudut bibirnya terangkat. Ethan mengedarkan pandangan. Dari tempatnya duduk, dia bisa melihat semua anggota tim keuangan bekerja. Pria itu memutar tubuh, kemudian memasukkan satu tangan ke saku jas yang tersampir pada sandaran kursi. Kembali membawa fokusnya ke depan, Ethan menancapkan flash disk yang ada di tangannya. Menunggu sesaat, jemari Ethan mulai menari di atas keyboard. Sepasang mata pria itu tidak beralih dari tampilan layar di hadapannya. Kegiatan Ethan berselancar di dalam sistem keuangan perusahaan raksasa Wilds terhenti, ketika telepon yang terletak di sisi kiri meja berdering. Ethan segera meraihnya. Halo? Nanti malam temui aku di... Orang yang menghubungi Ethan menyebut salah satu nama klub terkemuka di tempat itu. Kamu harus mulai tahu tentang kami. Kamu paham apa resiko masuk ke perusahaan ini, bukan? Baik, saya mengerti. Ethan tahu apa maksud Nika. Seperti cerita pamannya, seseorang yang masuk ke dalam perusahaan Wilds harus sudah siap memberikan hidupnya untuk perusahaan tersebut. Dari sang paman juga Ethan tahu, jika perusahaan Wilds bukan sekedar perusahaan multinasional biasa. Banyak bisnis kotor yang berada di belakang nama Wilds yang tidak banyak diketahui oleh publik. Sesuai perintah Nika, malam itu Ethan memasuki sebuah klub. Jujur saja, dia masih belum terbiasa dengan tempat hiburan yang dipenuhi dengan orang-orang yang sedang mabuk, dan juga pemandangan yang membuat matanya terasa sakit. Benar-benar menjijikan, Ethan membatin. Langkah kaki pria itu terhela menuju tangga. Dari pesan yang Nika kirim, pria itu sudah berada di salah satu ruang privat di lantai 2. Mau kemana? Ethan memutar kepala saat merasakan cekalan pada lengan kanannya. Sepasang mata pria itu turun ke arah tangan seseorang yang masih mencengkram lengannya dengan kuat. Mengangkat kembali kepalanya, Ethan membuka mulutnya. Ruang privasi Nicholas Wilds? Ethan menyebut nama orang yang mengundangnya. Pria dengan kepala plontos dan wajah berjambang tersebut menatap tajam tamu klub tempatnya bekerja. Tentu saja dia mengenal siapa itu Nicholas Wilds. Salah satu tamu tetap di klub tersebut. Tapi, pria ini dia sama sekali belum pernah melihatnya datang bersama salah satu pewaris Wilds Corp. Apa perlu saya menghubungi Bapak Nike supaya bicara dengan Anda? Ethan membalas sama tajam tatapan pria yang masih enggan melepas cengkeraman tangannya. Ben, biarkan dia naik. Dia tamu bos Nika. Sama seperti pria plontos yang langsung menoleh saat mendengar suara, pun dengan Ethan yang dengan refleks memutar leher ke arah datangnya suara tersebut. Ethan bertemu tatap dengan sepasang mata pria dengan penampilan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan seseorang yang akhirnya Ethan ketahui bernama Ben. Ethan mengedik ke arah lengannya. Pria bernama Ben tersebut kemudian melepas cengkeraman telapak tangannya. Bukan salahnya, dia hanya berusaha bekerja dengan baik. Dia belum mengenal pria ini yang begitu saja ingin menuju ke lantai 2. Tempat para bos biasa menikmati hidup mereka. Bos ada di ruangan nomor ketiga. Pria bernama Ben itu memberitahu, sebelum kembali melanjutkan langkahnya menuruni tangga. Sementara Ethan kembali menghela kedua kakinya meniti anak tangga menuju lantai 2. Tiba di lantai 2, Ethan mengedarkan sepasang matanya. Pria itu melanjutkan hela kaki, dan baru berhenti ketika sudah tiba di depan ruangan dengan angka 3 yang tertempel pada daun pintu. Ethan mengetuk 2 kali, sebelum mendorong pintu setelah mendengar sautan dari dalam. 3 orang yang duduk di sofa dengan ditemani para wanita tersebut menoleh ke arah pintu. Ethan sempat mengedarkan mata dan melihat beberapa pria dengan tubuh tegap, berdiri seperti patung di sisi lain ruangan. Ya, Ethan tahu bagaimana kehidupan pria dengan nama belakang Wilds. Sama seperti ibunya yang juga memiliki bodyguard yang akan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Kemarilah. Nico meminta wanita yang sebelumnya berada di atas pangkuannya untuk pergi. Wanita itu sempat melirik kesal Ethan yang baru tiba di depan Nico. Duduklah. Ethan mengangguk kemudian mengambil duduk di sofa samping sang bos. Itu Landu, dan yang satunya lagi Ryan. Nico memperkenalkan 2 orang yang sedang bersamanya. Kedua pria yang sedang sibuk dengan para wanitanya tersebut, hanya sempat mengangkat sebelah tangan ke arah Ethan, sebelum kembali membawa tangan tersebut menyusuri setiap inci tubuh yang ada di pangkuan mereka. Sungguh. Ethan muak dengan pemandangan di depan matanya. Karena kamu yang akan mengurus semua keuangan perusahaan. Nico menghentikan ucapannya. Pria itu menghisap dalam nikotin yang sudah dikemas sedemikian rupa, lalu menghembuskan asapnya dari kedua lubang hidung. Kamu harus tahu bisnis Wilds yang sebenarnya. Ethan mengedip.
Pria itu menahan sesaat nafasnya hingga asap putih yang memenuhi ruangan berak tersebut sedikit terurai. Tidak perlu mempertanyakan apakah orang seperti Nike tidak mengerti jika mereka seharusnya tidak merokok di dalam ruangan berat. Mereka, para manusia beruang, selalu merasa menjadi raja yang semua tindakannya harus dibenarkan. Aku ingin kamu ke LA minggu depan. Ethan mengernyit. Baru juga dia bekerja, dan sang atasan sudah memintanya untuk pergi ke luar negeri. Iruli? Dia belum pernah menginjak negara itu. Ada pameran lukisan milik pelukis ternama di sana. Aku ingin kamu menyelesaikan $10 juta dalam pameran itu. Ethan menahan kedua bola mata yang sudah nyaris membesar. Pria itu menghembuskan nafasnya. Ternyata, dia sudah bisa masuk ke dalam bisnis haram mereka secepat ini. Entah kenapa Nike begitu mudah mempercayainya. Ethan menganggap ini keberuntungan untuknya karena dengan begitu misinya akan lebih cepat tercapai. Kamu paham maksudku, bukan? Ethan baru akan menganggukkan kepala ketika suara lain terdengar. Mulai sekarang, kamu harus membantu Nike untuk bisa mendapatkan kekuasaan Wilds. Ethan yang sudah menoleh, mengernyit menatap seorang pria yang baru saja mendorong turun tubuh wanitanya dari pangkuan pria tersebut. Kamu harus tahu, Nick lebih pantas menjadi pewaris Wilds dibandingkan Devon. Dia hanya beruntung karena menjadi anak istri kedua Ramon Wilds. Perkelahian. Sebenarnya Ethan ingin tertawa keras mendengar apa yang Lando, salah satu teman Nico, katakan. Baiklah, sekarang dia sudah bisa jelas melihat pertikaian di antara anak-anak Wilds. Devano dan Nicholas akan seterkejut